masih bilang kalau di awal punya duit invest dulu. Iya. Bisnis dulu. Saya di saham saya hanya invest. Iya, iya. Teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube yang Traders Family, pasti sama Pak Tito. Dan saya sudah mempersiapkan satu pertanyaan ampuh pertama. Oke. Ampuh banget. Bapak trading forex kan? Iya. Berinvestasi di saham. Iya. Benar? Benar. Kenapa selama ini Bapak cuma ngarahin teman-teman buat trading di forex aja? Trading aja. Kenapa nggak Bapak ajarin juga soal invest Bapak di saham? Jadi YouTuber dong, semua dia ngomongin. Nggak gitu juga. Nggak gitu juga. Kita jawaban serius ya, jawaban serius. Jawaban serius sekarang, kenapa yang saya, bisa saya bilang yang saya advice cuma forex-nya doang. Satu, Bill, itu satu bidang yang paling saya ngerti. Bener dong? To be fair, emang ini yang saya gelutin, emang saya ngelotok ngerti total. Ya itu yang berani saya ajarin dong. Bener kan? Ya. Oke. Kedua, saya masih ngebesarin bisnis forex-nya, masih ngebesarin bisnis trading saya. Ya. Otomatis inilah yang saya bicarain. Betul dong? Benar juga sih. Terus? Ketiga, kita bicara hasil. Dari pengalaman saya pribadi, hasil antara saya investasi di saham sama hasil saya trading di forex, nggak ada apa-apanya investasi di saham. Oke, ya. Dimana mayoritas orang yang dibutuhin saat ini adalah hasil. Benar. Benar susah Ya juga. simpel kan? Susah juga sih ngejawabnya kalau itu tuh. Tapi balik lagi nih Pak, ini pandangan teman-teman di dunia perinternetan. Oke. Di internet kan banyak yang bilang, ya cara kaya dari bisnis, cara kaya dari invest. Mana yang lebih besar hasilnya? Lebih besar bisnis lah, lebih besar invest lah. Kan bikin pusing. Yang mana yang mau diikutin? Iya sih. Kalau kita bicara internet iya. Belum dengan bumbu-bumbunya loh ya Pak. Iya benar. Kalau kita bicara internet iya, karena semua orang akan membicarakan bidang yang mereka ngerti. Benar dong? Benar. Tapi kalau dibilang cara kaya harus bisnis, cara kaya harus trading, cara kaya harus invest. Benar. Itu nonsens ya, nggak masuk akal gitu loh. Kenapa nggak masuk akal? Nggak masuk akal karena yang pasti itu nggak fair. Itu nggak fair sebenarnya. Nggak fair, kita bikin manusia jadi bodoh sebenarnya. Jadi bodoh? Jadi bodoh. Seakan-akan hanya ada satu cara untuk mencapai yang namanya kekayaan. Seakan-akan. Ya kan? Kalau orang telan mentah-mentah mereka bisa salah kaprah loh. Iya. Ya kan? Dan yang kedua, pada kenyataannya semua orang itu tipenya beda-beda, karakternya beda-beda. Karakter yang Bapak maksud karakter apa? Ada orang yang dia lebih tajam, dia lebih jago dalam hal mengeksekusi. Maksudnya? Mengeksekusi dalam artian dia ya menjalankan sesuatu, dia mengerjakannya. Oh ya paham. Mengerjakan dia lebih bagus. Iya kan? Turun ke lapangan lah. Turun lapangan langsung ya. Turun ke lapangan dia lebih bagus. Ya. Dia akan lebih cocok jadi pebisnis loh. Dibanding jadi investor. Ada orang yang mengeksekusi jelek. Eksekusi biasa aja. Tapi kemampuan analisanya sangat tajam. Iya. Iya kan? Sehingga dia lebih cocok jadi investor. Nah ini kan nggak boleh dikotak-kotakin. Kalau orang yang memang dia kemampuan mengeksekusinya bagus, tapi didoktrin bahwa itu nggak bisa jadi kaya. Kaya hanya dengan invest. Apa jadinya nih orang? Iya benar. Sebaliknya, orang yang punya kemampuan analisanya tajam, didoktrin bahwa harus trading, harus bisnis. Sementara dia mentalnya nggak di situ. Nggak cocok. Skillnya bukan di situ, ketajamannya bukan di situ. Iya. Sama, dua-duanya hancur nih. Berlaku dua sisi sebenarnya. Berlaku dua sisi. Iya. Nggak fair kalau kita kotak-kotakin orang. Gitu, dan pada kenyataannya, kembali saya bahas kemarin, pada kenyataannya mereka-mereka yang jago invest, kemampuan investasinya sangat-sangat tajam, kan? Itu nggak mungkin tiba-tiba, baru lulus kuliah langsung jadi investor, nggak mungkin. Banyak loh Pak yang kayak gitu Pak. Banyak kan di internet. Banyak sekarang fresh graduate tiba-tiba ngakunya investor termantep gitu. Iya, modal pamer-pamer duit gitu. Padahal duit bapaknya. Bullshit lah itu. Maksudnya orang untuk bisa memiliki ketajaman investasi sekalipun, dia harus
pernah menggeluti dunia bisnis, atau dia dia benar-benar tahu apa yang akan bisnis ini berjalan, apa yang bikin ini bisnis nggak berjalan. Baru dia akan tajam investasi di posisi dia sebagai investor. Karena kalau kita bicara investasi secara garis besar, secara keseluruhan, investasi apa sih yang paling menguntungkan? Investasi di bisnis itu yang paling menguntungkan. Ya, iya sih. Orang-orang investasi ke bisnis ya. Investasi di bisnis yang hasilnya paling gede, yang paling menguntungkan. Kalau orang cuma invest doang, kemarin yang kita bahas tuh, invest doang, beli tanah didiemin, beli rumah didiemin, beli apartemen didiemin, hasilnya berapa sih? Iya, tuh mending invest ke bisnis kan? Kalau invest ke bisnis, beli tanah, tanahnya dibangun kos-kosan. Nah, benar. Itu namanya invest ke bisnis. Iya, benar-benar. Jangan dijadiin tanah penuh dengan ilalang aja tuh. Nah, beda kan? Iya, beda. Dan ya faktanya suka nggak suka, orang mungkin suka bilang, wah apa jadi investor saham. Oh iya banyak. Jadi investor saham itulah cara jadi kaya. Benar kan? Itu maksud saya tadi. Investor saham itu invest di bisnis. Itu faktanya. Iya sih. Saham apa yang dibeli Bang? Kalau bukan saham-saham perusahaan. Emang ada orang beli saham tanah ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bener juga? Nggak ada orang beli saham di tanah? Ada. Bener. Minimal beli saham kos-kosan lah ya. Makanya saya bilang nggak fair gitu. Kalau langsung orang dari awal didoktrin jadi investor. Loh, kemampuan menganalisa bisnisnya seperti apa dulu? Iya benar. Untuk memiliki kemampuan menganalisa bisnis awalnya dari mana sih? Iya. Kalau bukan dia pernah kerja dalam kurun waktu yang lama, terlibat di dalam sebuah perusahaan dan akhirnya dia benar-benar tahu perusahaan apa sih yang bikin jalan, apa yang bikin nggak jalan. Iya. Ya balik lagi terus sebenarnya pengalaman yang menjadi sebuah ilmu kali ya Pak, menjadi bekal. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya saya dihadapkan sama kondisi, oke, Bill sudah siap untuk memutuskan bisnis atau investasi. Memutuskan bisnis atau investasi dalam artian? Ya. Siap secara finansial. Siap secara finansial. Mana yang harus saya pilih? Sama, kalau ini kembali ke tujuannya dulu. Tujuan dulu dong. Mengamankan uang. Nyari putaran yang lebih besar. Ya kan, memperkaya diri dalam sesegera mungkin. Sebagian besar pasti yang itu. Oke, kalau arahnya untuk cari turnover lah ya. Iya, sebagian besar memperbesar income kita berkali-kali lipat, bukan sekedar bukan sekedar nambahin income. Iya. Bukan sekedar mengamankan uang, kan? Pasti bisnis. Simple gini. Kita pakai analogi, kita masuk ke dunia saham dikit. Ya kan? Tadi kan saya bilang bahwa orang-orang yang invest di saham sebenarnya dia invest di bisnis. Benar kan? Ya. Bill megang sahamnya Gudang Garam. Oke. Oh, siapa sih nggak tahu Gudang Garam? Benar dong? Benar. Bill megang saham Gudang Garam 5%. Wah, Gudang Garam sahamnya lagi meroket naik. Oke, Bill untung 5%. Siapa yang lebih untung? Ownernya Gudang Garam. Iya sih. Yang punya Gudang Garam lah. Benar kan? Iya. Dalam artian di sini sebenarnya antara bisnis sama invest mana yang lebih besar? Bisnisnya dong. Bisnisnya. Pebisnisnya atau investornya kira lebih besar? Pebisnisnya. Saat si investor dia invest di dalam bisnis, baru itu hasil paling besar. Iya. Ini cara melogikakan paling benar menurut saya. Benar kan? Iya, benar. Benar. Mau dibilang investasi di saham kayaknya sekaya apapun, ownernya jadi tetap lebih kaya. Iya. Owner bisnisnya. Iya, benar. Butuh diresapi lebih dalam sih buat teman-teman yang masih salah konsep nih pemahamannya ya. Oke, sekarang gini deh. Saya nggak pernah ketemu satupun orang jadi investor langsung jadi kaya. Saya nggak pernah ketemu satupun. Kan? Saya nggak tahu investor-investor yang beredar di luaran kayak apa. Kita sebut satu nama lah, Warren Buffett. Saya nggak tahu hidupnya Warren Buffett kayak apa. Asal muasalnya dia merayap itu kayak apa. Tapi saya tahu diri saya sendiri. Saya tahu teman-teman saya. Kan? Singkat cerita, 2014 saya megang duit, ketiban duit. Gara-gara copy trade.
Kalau ketiban banyak nih ya. Oh iya banyak. Bukan megang duit ya, ketiban ya. Di situ kan banyak tawaran-tawaran ngajakin invest dong. Iya. Invest di bisnis nih, kita nggak ngomong invest di saham. Nah itu, saat itu Bapak gimana? Invest di bisnis. Wah, dengernya kan, oh invest di sini yuk. Kita bisnis ini yuk. Oh oke, kayaknya bagus nih. Bapak sempat mikir begitu? Mending sempat mikir. Hilang semua duitnya. Duit Bapak? Ya iya dong. Oh berarti sempat terjadi ya? Terjadi. Aduh, iseng buka bisnis car wash. Nggak jadi apa-apa. Iya. Ya kan? Cobain coffee shop. Iya. Nggak jadi apa-apa. Iya. Iya. Ini kalau disebutin lagi panjang ya. dan ya rahasia lah ya. Yang jelas dana yang ketiban itu kan? Benar. Iya. Tapi itu kan awal megang duit. Iya. Sekarang diajakin bisnis lagi, saya pasti banyak nanya sama orang. Diajakin bisnis bengkel misalkan. Iya. Orang ngajakin saya bisnis bengkel. Oke, bengkel kayaknya untung ya begini. Pasti saya tanya, terus kalau motornya jatuh rusak siapa yang ganti? Bengkel harus tanggung jawab dong. Iya, oh berarti risiko dong. Iya. Terus saya harus stok spare part ya. Spare partnya kalau nggak laku dalam waktu setahun, duit saya nyangkut dong. Iya. Tiba-tiba pertanyaan saya berbeda, analisa saya berbeda. Iya. Saya nggak sembarangan mau ikut bisnis bengkel. Bener nggak sih? Benar. Dalam artian di sini, kacamata orang yang udah berbisnis lalu dia invest, sama kacamata orang yang awam langsung dia invest, pasti beda total. Iya. Atau saya punya analogi yang lebih simpel. Kalian semua pasti pernah mendengar kata-kata ini. Orang awam, saya deh yang awam deh. Ya, saya orang awam. Ke saya juga apa kok. Ketemu yang pebisnis. Si orang awam akan langsung bilang, wah paling enak kita bisnis restoran. Ya. Bisnis restoran mah nggak ada matinya. Sampai kapanpun orang butuh makan. Benar. Paling enak buka restoran mah untung terus. Iya benar. Bener kan? Benar. Jualan teh untung bisa 1000% itu untungnya. Iya. Bener gak sih? Benar kan? Benar. Si kacamata pebisnis akan berpikir sebaliknya. Kacamata pebisnis akan bilang, iya, tapi saya harus ngambil daging dari mana? Pengirimannya berapa hari? Iya. Dalam pengiriman itu dagingnya keburu busuk atau enggak? Iya. Setelah itu saya harus simpennya dalam suhu berapa? Iya. Kulkas yang harus saya beli berarti kulkas seperti apa? Iya. Dan satu daging akhirnya bertahan berapa lama dan saya harus jual dalam waktu berapa lama? Benar. Baru saya akan untung. Ya. Sehingga si orang yang udah biasa berbisnis, punya kacamata pebisnis, nggak sembarangan dia akan bilang bisnis restoran paling enak. Oh iyalah. Benar kan? Benar. Itu simpel dan kita semua pernah denger itu loh. Sekarang taruh itu analogi, ya kan benar-benar pemahaman itu tadi. Kita belum apa-apa orang suruh invest di saham. Iya kelar sih. Langsung rasanya, oh saham ini bagus. Buktinya namanya sebesar itu. Saham ini bagus, buktinya nama sebesar itu. Nyangkut. Iya. Nyangkut, iya benar. Sementara orang yang udah punya pengalaman berbisnis atau dia pernah kerja dalam kurun waktu yang lama, apalagi karir terus menanjak, dia tahu apa yang bikin bisnis itu jalan, baru dia mulai invest di saham. Dia akan lebih selektif. Iya, benar. Beda total. Ya udah ada ya itu tadi yang pengalaman-pengalaman yang berubah menjadi ilmu lah untuk menganalisa tadi ya Pak ya. Jauh banget kan bedanya? Jauh banget. Dan kembalinya kalau ditanya, bisnis dulu baru invest. Nggak ada orang invest dulu baru bisnis. Makanya jangan sembarang nyeplos ya. Iya. Pak, tapi saya mau nanya ke ke trading sih Pak, ke trading forex-nya. Oke. Ya. Selama ini kita bilang ke teman-teman, kita trading itu sama dengan bisnis. Ya. Benar dong? Benar. Anggaplah Bill Stephen ini sudah trading for living di dunia forex. Amin nggak teman-teman? Amin. Berarti saya sudah melakukan bisnis dong. Sudah jadi bisnis. Trading for living. Oke. Apakah waktu saya sudah punya income konsisten, udah trading for living di forex, saya dinyatakan siap untuk terjun ke invest? Kan saya udah melakukan bisnisnya dengan baik. Siap di sini, siap dalam konteks apa dulu? Siap secara mental, iya. Ada siap yang lain? Siap secara finansial belum tentu. Kan trading for living udah. Iya, modal berapa? Ada aja salahnya si Bill. Iya. Ini kan yang kita bahas di konten lalu kan. Iya. Kalau kita invest,
Dengan terus mengharapkan hasil dari investasinya seenggaknya berasa lah gitu. Yeah. Berasa. Misalkan ambil the trading for living, udah biasa terima 50 juta per bulan. Terus invest, terima cuma 1 juta. Pasti berasanya invest apaan sih nih? Iya dong. Iya. Bener gak sih? Iya bener. Kalau invest dengan resiko yang lebih kecil, lebih santai, nggak menyita waktu, nggak bikin stres. Tapi terima dari 50 juta sekarang terima 20 juta deh. Oke, ini good investment. Gitu kan? Iya. Dan artinya kita siap secara mental. Kenapa? Karena orang yang sebelumnya pebisnis, orang yang trading, terbiasa dengan profit dan loss. Itu dulu. Iya kan? Karena terbiasa dengan profit dan loss, akhirnya mentalnya itu memang mental petarung lah istilahnya. Iya. Bener kan? Benar. Sementara orang kalau invest, mindsetnya itu lebih harus untung pasti untung. Itu juga salah satu alasan yang bikin industri forex itu rusak. Orang nyebutnya invest di forex. Iya. Akhirnya mindsetnya orang, orientasinya orang pasti untung, harus untung. Iya itu sih. Padahal forex itu trading, forex itu bisnis. Benar. Ada untung ada rugi. Benar. Oke? Benar. Berarti setelah udah trading for living, secara mental iya sih kita siap. Karena saat investasi kita nyangkut sekalipun, jelek sekalipun. Iya kan? Benar. Kita udah biasa. Secara mental. Gak mungkin gak siap ya? Nggak mungkin gak siap. Iya. Secara finansial siap nggak? Itu dulu. Benar. Iya kan? Iya. Secara finansial siap nggak? Oke, saya buang tradingnya. Oke. Saya anggap saya punya uang 100 juta. Nah. Saya boleh invest nggak? 100 juta? 100 juta Tadi kan invest. Bapak kasih contoh 50 juta. Iya. Ini 100 juta. Tadi saya ngomong 50 juta kan income. Iya sekarang saya ada duit 100 juta. Pasti banyak yang di luar sana yang punya duit 100 juta. Berapalah berani-berani punya pertanyaan yang sama saya. Duit 100 juta invest. Duit 100 juta apa mendingan beli motor, Bill? Beli motor sih? Serius mendingan beli motor daripada invest. Kapan-kapan saya jawab kenapa. So it's now or never and change your life. Bye.